Islam dan Barat, interaksi kebudayaan. Gerakan-gerakan pembaruan dalam Islam. Pada abad ke-18 sampai 20, dunia Islam mengalami kemunduran politik, ekonomi, dan intelektual. Sementara Barat mengalami kebangkitan industri, ilmu pengetahuan, dan kekuatan militer. Situasi ini memicu lahirnya gerakan pembaruan atau tajdid. Beberapa untuk gerakan pembaruan. Gerakan purifikasi, pemurnian, menekankan kembali ajaran murni Al-Quran dan Sunnah, mengkritik praktik keagamaan yang dianggap bid'ah atau tidak sesuai syariat. Contohnya tampak pada gerakan Wahabi di Jazirah Arab. Selanjutnya, modernisme Islam, mengadopsi ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem pendidikan modern dari Barat, tanpa meninggalkan prinsip Islam, mendorong pembukaan kembali pintu ijtihad guna merespon problem kontemporer, menekankan bahwa Islam sejalan dengan rasionalitas modern dan etika sosial yang maju, reformasi sosial dan pendidikan, memperbarui sistem pendidikan tradisional dengan memasukkan sains, matematika, dan kajian modern, munculnya sekolah-sekolah modern, majalah ilmiah, dan gerakan literasi. Pendidikan dianggap kunci membangkitkan umat Islam. Selanjutnya, gerakan politik pembebasan muncul di era kolonial ketika banyak wilayah Islam dijajah Barat, menekankan pembebasan politik, persatuan umat, dan pembentukan negara yang kuat. Gerakan-gerakan ini membuat Islam lebih aktif berinteraksi dengan ide-ide Barat dalam bentuk adopsi, adaptasi, maupun kritik. Peran tokoh pembaru Islam. 3 tokoh utama, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho, memberi dasar intelektual bagi pembaruan Islam. Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897, pemikir yang menekankan pentingnya persatuan dunia Islam, pan-Islamisme, guna menghadapi dominasi Barat, berkeliling ke berbagai negara, menyebarkan ide politik, intelektual tentang kebangkitan Islam, mendorong umat Islam untuk kembali percaya diri, belajar sains, dan membangun kekuatan politik. Dia juga mengkritik keras penjajahan Barat, tetapi tetap memandang Barat sebagai sumber ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Selanjutnya, Muhammad Abduh 1849 sampai 1905, murid daripada Al-Afghani, fokus pada reformasi pendidikan, hukum Islam, dan pemikiran rasional, menegaskan bahwa Islam tidak anti modernitas, justru mendorong ilmu pengetahuan. Menghidupkan kembali tradisi ijtihad agar hukum Islam bisa relevan dengan kondisi zaman baru. Sebagai mufti Mesir, ia memperkenalkan reformasi sosial seperti pembaruan kurikulum Al-Azhar dan pemikiran tentang keadilan sosial. Dan yang ketiga, Rashid Ridho 1865 sampai 1935. Beliau adalah penerus daripada Abduh yang mengembangkan ajaran gurunya melalui majalah Al-Manar, salah satu media pembaruan paling berpengaruh, menekankan pentingnya pemerintahan Islam yang berdasarkan syariah, tetapi tetap adaptif. Berusaha menjembatani antara modernisme dan pemikiran salaf. Karyanya menjadi rujukan bagi banyak gerakan modernis dan reformis di dunia Islam. Ketiga tokoh ini berperan besar membuka dialog Islam Barat melalui pemikiran, pendidikan, dan perdebatan intelektual. Dinamika politik dan sosial dalam dunia Islam modern. Modernitas membawa perubahan besar di negara-negara Islam, terutama sejak abad ke-19 sampai sekarang. Lahirnya negara-negara modern. Banyak wilayah Islam yang dijajah Barat, kemudian merdeka dan mendirikan negara modern dengan konstitusi, lembaga legislatif, dan birokrasi modern.
Contohnya adalah Turki, Mesir, Indonesia, Pakistan, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Perkembangan ideologi dunia Islam mengalami pertemuan dengan berbagai ideologi Barat. Nasionalisme memicu berdirinya negara berdasarkan identitas bangsa. Demokrasi diterapkan dalam bentuk pemilu, parlemen, dan hak warga negara. Sosialisme mempengaruhi ekonomi dan gerakan keadilan sosial, namun terjadi juga perdebatan antara ide modern ini dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, transformasi sosial, yaitu munculnya kelas menengah terpelajar, terutama setelah pendidikan modern berkembang. Peran perempuan meningkat di bidang pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik. Media massa, internet, dan globalisasi mempercepat pertukaran ide antara Islam dan Barat. Tantangan identitas, banyak masyarakat Muslim mencoba menyeimbangkan antara tradisi, keagamaan, dan tuntunan modernitas. Muncul berbagai gerakan dari yang sangat modernis hingga yang sangat konservatif. Ketegangan ini sering terlihat dalam debat publik tentang hukum, politik, budaya, dan gaya hidup. Dan bagaimana hubungan Islam dan Barat? Yaitu diwarnai kerjasama pendidikan, teknologi, diplomasi, tetapi juga konflik kolonialisme, perang, media. Interaksi tersebut membentuk identitas baru dunia Islam modern.